Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Dengan berbangga mempertentang Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifazlika amman siwaka amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, guru-guru besar kita, pembina, pembimbing, nafa'anallahu bihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada beliau, Ibu Ketua, Ibu Wakil dan Kepengurusan, semoga senantiasa oleh Allah diberikan kemudahan dalam segala urusan dan aspek kehidupan, serta kepada saudara-saudariku jamaah Ibamit On Air tercinta dimanapun Anda berada, yang di Indonesia maupun yang di bumi Formosa, yang di Taiwan maupun yang sudah di kampung halaman, keluarga dan keturunan, semoga semuanya oleh Allah senantiasa ditambahkanlah selalu teguhnya iman dan Islam, barokah dalam segala aspek kehidupan, dimudahkan dalam segala urusan, dan segalanya diberikan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit On Air tercinta, besar syukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan mulai pagi hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang bab yang berhubungan dengan pernikahan. Untuk itu, tanpa memperpanjang pembukaan, mari kita kaji kitabnya. Namun sebelumnya, mari kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 240. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kitabu adhkarin nikahi wa ma yata'allaqu bihi. Kitab menjelaskan tentang beberapa zikir yang berhubungan dengan nikah dan segala zikir yang berhubungan dengan pernikahan. Babu ma yaquluhu man jaa yakhtubu imra'atan min ahliha li nafsihi aw li ghairihi, yaitu bab tentang ucapan yang di situ diucapkan oleh seseorang yang melamar wanita untuk dirinya atau untuk orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabu den sunahake den anjurake opo ayab da ayan to ngawiti sapa al khatibu wong kang nglamar bilhamdulillahi wassana'i alaihi wassalati ala rasulillah, yaitu dengan mengucap alhamdulillah, memuji Allah dan membaca sholawat kepada Rasulullah. Terus disunahkan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ji'tukum raghiban fi fatatikum fulanah. Jadi ji'tukum teka sapa ingsun ing panjenengan raghiban kalih kang demen fi fatatikum ing dalem wadon anom, maksudnya pada perempuan yang mau dilamar. Fulanah yaitu siapa gitu, Aisyah atau Fatimah atau si Yuni atau si Dewi dan sebagainya.
au fi karimatikum. Fulana binti fulan au nabi dzalik. Ngapunten, kula sowan menika intinipun nggih niku lho ke sajake wonten niatan sae kalian putrinipun panjenengan, kalian sinten, nah seperti itu. Jadi sebelumnya disunahkan mengucap alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sunnahnya seperti itu. Jangan langsung assalamualaikum Pak, saya datang ke sini mau melamar anak Anda. Urung-urung kok semuni mau melamar anak Anda. Enggak seperti itu. Warawaina lan nguraitake sapa ingsun fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah wa ghairihi mangan Abi Hurairah radhiyallahu an ngan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh kullu kalamin abi ba'di riwayat kullu amrin la yubtada'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajdam. Kanjeng Rasul dawuh kullu kalamin ta saben-saben guneman la yubtada kang ora den kaweti fi ing dalem kalam apa bilhamdulillah kelawan lafaz alhamdulillah bahwa mengko kalam iku ajdamu kang pedhot barokah. Qalilul barokah kang setitik barokah. Setiap perkataan ya, setiap perkataan apapun itu ucapan apapun, kalam apapun yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka sedikit barokahnya. Barokahnya sedikit. Makanya jenengan kalau mau menyusun kata-kata apapun, maka awalilah dengan alhamdulillah. Maka dari itu undang-undang dasar kita juga seperti itu. Ya. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah, di situ. Seperti itu. Jadi ada ucapan apa namanya? Pujian untuk Allah. Sana memuji kepada Allah. Berkata apapun yang diawali dengan pujian kepada Allah, maka akan baru kalimat atau setiap susunan kalimat yang tidak diawali dengan pujian kepada Allah, maka sedikit barokahnya. Wa maknahu qalilul barokah, sedikit barokahnya. Warawaina lan ngretake sapa ingsun fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi dengan Abi Hurairah ta'anin Nabi qala Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kalyatil jadma. Setiap khutbah yang di situ tidak ada tasyahud, maka khutbah itu seperti tangan yang apa namanya? Jadma, jadma buntung, putus-putus. Nah, khutbah yang tidak ada tasyahudnya itu bagaikan tangan yang terputus-putus. Seperti itu. Jadi kalau khutbah itu walaupun itu khutbah khitbah, melamar, khutbah untuk menikah atau apapun, sunnah diberikan syahadat. Bahwa dirajuli bintahu au ghairaha mimman ilaihi tazawwajuha ala ahli al-fadli wal khairi litazawwajuha, yaitu seorang ayah yang menawarkannya atau yang lain, adiknya, adik perempuannya atau kakaknya mungkin, kepada orang yang derajat dan baik perilakunya supaya untuk menikahinya. Jadi ketika orang tua punya anak wanita, perempuan, atau punya adik perempuan, punya kakak perempuan, sunnah hukumnya menawarkan kepada orang yang mulia, kepada orang yang baik untuk dinikahi. Jadi jangan diam saja. Jadi kalau ada laki-laki yang baik, pamane enek bocah, ibadahnya bagus, pendidikannya bagus, itu jangan malu-malu untuk menawarkan. Mas, jenengan pun gadah napa dereng? Dereng Bu. Dolan mah Ibu yuk.
Ibu yang duwe lo, anak wedok ayu, ya. Seperti itu. Boleh-boleh saja, malah itu disunahkan. Pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rawaina ngwetake sapa ingsun fi Sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lamatu fiya zauju bintihi Hafsah radhiyallahu anha. Sayyidina Umar ketika suami dari putrinya Hafsah. Nah, Sayyidina Umar itu punya putri namanya Hafsah. Punya putri namanya Hafsah. Itu ketika suaminya meninggal, sudah selang beberapa bulan gitu, sudah selesai habis idahnya, maka karena Hafsah ini masih muda, gitu loh. Sayyidina Umar ini menawarkan putrinya yaitu Hafsah yang pertama itu kepada Utsman. Karena Sayyidina Utsman itu memang orang yang terpandang, orang yang baik di situ. Kalau Sayyidina Umar berkata, laqaitu Utsman fa'aridtu alaihi Hafsah. Aku bertemu Utsman. Aku tawarkan putriku Hafsah itu pada Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman fakultu in syi'ta angkahtuka Hafsah binta Umar. Kalau kamu pengen, kalau kamu berkehendak, apunten nggih Mas Utsman, jenengan sakit menikahi putri saya, Hafsah bin Umar. Apa jawabnya Utsman? Ya tidak harus diterima. Namanya juga orang menawarkan. Sa'angzuru fi amri. Fala bi'tu layalai tsumma lakian. Nggih ngapunten nggih Pak Umar. Coba tak pikir-pikir sekedap nggih. Sa'angzuru fi amri. Coba kalau tak pikir-pikir yen, nggih kula pertimbangkan. Nah nggih paringi pertimbangan tigang dalu. Kula tak apa jenenge istikharah riyin. Sumalaka ini. Lalu Sayyidina Utsman itu berjumpa denganku. Faqala, lalu Sayyidina Utsman berkata, qad bada ali alla yatazawwaja yaumi hada. Nggih ngapunten napa jenenge Sayyidina Umar kadose boten saged kula menikah putrine jenengan. Ketika Sayyidina Utsman sudah tidak bisa menikah dengan putrinya Sayyidina Umar, Hafsah namanya. Sayyidina Umar juga tidak diam aja, enggak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya putri yang sudah waktunya menikah, jangan diem aja. Gitu loh. Kadang seorang laki-laki itu kadang malu mau bertanya itu malu. Kalau ada laki-laki yang baik, umpamanya ada jejaka yang baik, sopan, ahli ibadah, tukang pembisnis umpamanya bagus, iya ada apa-apa ditawarkan. Seperti Sayyidina Umar menawarkan putrinya, ditawarkan kepada Sayyidina Utsman, beliau tidak berkenan. Ya, karena ya tidak berkenan. Lalu ditawarkanlah kepada Abu Bakar, ada yang lebih tua. Tapi kan Abu Bakar terpandang. Falaqaitu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Fakultu in syi'ta angkahtuka Hafsah binta Umar. Wahai Abu Bakar, kalau panjenengan kerso, saya nikahkan engkau dengan putriku Hafsah bin Umar. Fasumta fasamata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar diam aja, memang sudah tua. Ya, enggaklah, boten. Nah, seperti itu. Akhirnya Hafsah, putrinya Sayyidina Umar, ini dinikah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menawarkan anak kita untuk dinikah orang yang mulia, untuk dinikah orang yang di situ akhlaknya baik, itu hukumnya sunnah. Jangan jangan cuma diam saja gitu. Nah, seperti itu. Kalau diam saja bahaya nanti. Ya kalau anaknya bisa cari sendiri, kalau enggak gimana? Sampai tua akhirnya kan. Babu mayakuluhu inda akdin nikah,
Bab tentang zikir yang diucapkan ketika akad nikah. Yustahabu dan sunahake opo ayah tubayan to khutbah sapa wong banayatil akdi antarane ngarepe akad khutbatan kelawan khutbah tastamilu kang mengku apa khutbah lama yang atase barang dakarna kang nuturake sapa ingsun ing mafil babi ing dalem bab aladzi kang qabla hada sadurunge iki bab akdu nikah. Watakume ana apa khutbah iku atwala luweh dawa mintil katimbang mengkono-mengkono khutbah. Wasawaun iku padha uga khotbah sapa alaqid kang akati au ghairuhu tawliyane akid. Jadi kalau akad nikah itu sunnah atau dianjurkan untuk khutbah nikah sebelum akad. Wa afdaluha utawi luwih utamane khutbah iku ma hadis rawaina kang riwayatake sapa ingsun fi sunani Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairiha bila sanid iklan pira-pira sanad as-sahihati kang sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abdullah bin Mas'ud alamna mulang ing ingsun sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah ing khutbah nikah. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud niki diajari oleh Rasulullah tentang khutbah ketika akan menikah. Bagaimana khutbahnya? Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubihi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzubillahi ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, hadza lafdu dari riwayati Abi Dawud. Lafaz khutbah ini yaitu salah satu riwayat dari Imam Abu Dawud. Dalam riwayat lain ada kalimat arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yaday sya'ah mayuti'illahu wa rasulahu faqad rasada wa may ya'shihima fa innahu la yadhuru illa nabai'a. Ada lafaz seperti itu. Jadi khutbah sebelum nikah itu lafaznya seperti ini yang diajarkan oleh Rasul. Seperti itu. Kalau innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah dan seterusnya itu. Qala ashabus Syafi'i berkata wa yustahabu lan den anjurake den sunahake apa ayat kula ento ngucap sapa wong hada sartane iki kalimah khutbah terus di situ mengucapkan orang yang mengakati uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Aku nikahkan kamu atas perintah Allah dengan menjaga yang baik, memisahkan dengan cara yang baik. Menikah itu kalau ya dijaga yang baik, atas rihin bi ihsan. Fa aqalu hadal khutbah alhamdulillah wassalatu ala rasulillah usi bi taqwallah. Itu yang paling pendek. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah itu yang paling pendek. Wa'lam anna hadil khutbah sunnah. Khutbah nikah. Khutbah ini ya cuman jadi jangan bukan khutbah itu tidak panjang-panjang. Beda antara khutbah dan mau'idhah itu tidak sama. Jadi jangan samakan antara khutbah dan mau'idhah. Sama halnya dengan khutbah Jum'ah juga sama. Khutbah itu jangan panjang-panjang. Kalau mau panjang namanya mau'idhah, bukan khutbah. Jadi itu. Wa'lam anna hadhil khutbah sunnatun. Tahuilah jamaah iwamid bahwasannya khutbah nikah itu hukumnya sunnah. Laulam ya'ti bi syai'in minha sahhan nikah bittifaqil ulama. Apabila khutbah nikah itu tidak ada dalam nikah, maka sah nikahnya sesuai dengan kesepakatan ulama. Jadi akad nikah itu ada khutbah nikahnya hukumnya sunnah.
Laulam ya'ti, seandainya tidak ada khutbah sedikit pun, laulam ya'ti bisyai'in minha sahhan nikah bittifaqil ulama, maka nikahnya sah sesuai dengan kesepakatan ulama. Akan tetapi bal yustahabbu ayatiya bihi, tetapi yang disunahkan bahkan dianjurkan untuk diberikan khutbah sebelum akad nikah. Seperti itu. Jadi dibacakan sebelum akad nikah, sebelum aku nikahkan engkau dengan dengan siapa itu diberikan khutbah nikah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, dan seterusnya. Itu khutbah nikah. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babu ma yuqalu lizauji ba'da 'addi nikah, bab tentang ucapan yang diucapkan oleh pengantin pria setelah akad nikah. As-sunnatu utawi sunnah iku ayu kula ento den ucapake lahu maring zaud, apabila ada seorang pengantin, maka sunnahnya mendoakan pengantin itu barakallahu laka au barakallahu alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Seperti itu doanya. Jadi doa untuk pengantin baru itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wa yustahabu ayyuqala likulli wahidin minaz zawjain, dianjurkan pula untuk mendoakan kepada setiap salah satu dari pengantin barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama'a bainakuma fi khair, juga boleh seperti itu. Rasul anan Nabi yaqala li Abdurrahman, ketika Abdurrahman bin Auf setelah menikah, Rasulullah mendoakan barakallahu laka. Seperti itu. Jadi doanya pengantin itu tidak panjang-panjang, Bu. Jangan macam-macam doanya. Hati-hati, nanti saya jelaskan tentang ini. Setelah ini saya jelaskan nanti. Wa rawaina fi sahihi aidan annahu qala li Jabir radhiyallahu anhu hina akhbarahu annahu tazawaja barakallahu alaih. Nabi SAW ketika mendapatkan kabar bahwa Jabir sahabatnya menikah, Rasulullah itu cuma mendoakan barakallahu laka alaika. Bahkan dalam riwayat yang sahih dalam Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairiha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya kana idza rafal insan idza tazawwaja lahu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Sesungguhnya Nabi itu ketika ada salah satu sahabat menikah, maka Rasul mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Cuman itu doanya, jangan ditambah-tambah. Kadang orang sekarang tuh doanya panjang ditambah-tambah, justru malah bahaya itu. Doanya cuma 3 ini yang disunahkan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barokah muga-muga paring barokah. Sapa Allah Gusti Allah laka manfaat maring sira wa barokah lan muga-muga paring barokah. Sapa Allah alaika melarat ing atase sira. Nanti saya jelaskan. Wa jama'alan muga-muga ngumpulake sapa Allah bainakum antarane sira loro fi khairin ing dalam kebagusan. Barakallahu laka. Apa bedanya laka dan alaika? Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu ketika dalam keadaan baik, ketika dalam keadaan bahagia, ketika dalam keadaan senang. Senangmu semoga menjadi barokah. Wa baraka alaika, dan susahmu semoga berakhir dengan barokah. Duh, kenapa Rasulullah mendoakan seperti itu? Barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberikan keberkahan ketika kalian senang, dan semoga Allah memberikan akhir keberkahan ketika dalam keadaan susah. Nah, karena menikah itu pasti ada senang, pasti ada susah.
Ada senang, ada sedih, ada mudah, ada susah. Itu pasti. Gak enek wong nikah dari awal sampai mati panggah seneng, ayo gak enek. Gak ada. Kalau kamu pengen hidup terus bahagia, jangan menikah. Saya ulangi lagi. Kalau kamu pengen hidupmu tidak ada susahnya, tidak ada sedihnya, tidak ada, ya jangan menikah. Karena menikah itu pasti ada susah, pasti ada senang, pasti ada ketawa, pasti ada menangis, itu pasti. Tetapi semua perjalanan susah senang itu harus dijalani bersama. Yang penting berakhir dengan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya orang yang habis menikah itu Rasul mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah selalu mengumpulkanmu dalam kebaikan. Wis mbuh susah, mbuh seneng, pokoknya semoga-moga akhir barokah dan berkumpul dalam kebaikan. Loh, kita kalau kita cita semuanya ya pokoknya menikah hidup bahagia bersamamu. Ya, apa ada? Ya enggak gitu. Namanya menikah ada susah, ya ada mudah, ada sulit, ada mudah, ada susah, ada sedih. Itu pasti. Tetapi semua berakhirlah dengan barokah dan kebaikan. Seperti itu. Nggak usah macam-macam doanya. Saya paling nggak setuju dengan doa pernikahan yang rata. Ini doanya. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Jamaah Imamit pasti pernah mendengar doa ini. Tapi doa ini tidak diajarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Tidak ada. Doa yang diajarkan Imam An-Nawawi yaitu doanya Rasul, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ini doa yang paling super istimewa. Paling super istimewa. Semoga pernikahanmu, semoga hidupmu bersama, intinya seperti itu, bahagiamu membawa berkah, sulitmu membawa berkah, susahmu membawa berkah, dan kalian berdua berkumpul dalam kebaikan. Kurang lebih piye dongane kaya ngene. Dadi tawa mbak itu gaya ning artine justru malah membahayakan. Ayo, kalau nggak percaya akan saya kupas tuntas. Doanya seperti ini biasanya. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, rukunkan kedua pengantin ini seperti rukunnya Nabi Adam dan Hawa. Bapak Ibu, jamaah Iwamit pernah mendengar rukunnya Nabi Adam? Kisahnya Nabi Adam dan Hawa pernah dengar enggak? Loh, Nabi Adam dan Hawa itu rukun, tapi hidupnya penuh dengan ujian yang sangat berat. Nabi Adam dan Hawa itu terfitnah oleh iblis. Akhirnya terpisah ratusan tahun. Makanya kalau ada pengantin, orang berumah tangga, hidupnya terpisah dengan suaminya, lama nggak ketemu bertahun-tahun. Wah, ini jangan-jangan doanya ini ijabah, doanya seperti rukunnya Nabi Adam. Makanya ada 3 tahun nggak ketemu suami, 6 tahun nggak ketemu suami, 9 tahun nggak ketemu suami. Iya, Nabi Adam dan Hawa terpisah 100 tahun. Baru ketemu lagi. Nah, tuh kan? Ada yang senyum-senyum tuh. Kayaknya pas banget deh dengan doa ini. Nah, rukun, tapi iya, Nabi Adam dan Hawa terpisah dengan istrinya 100 tahun. Kalau ada orang suami istri terpisah sampai, jangan-jangan doa seperti itu yang ijabah. Yang kedua, bahaya lagi. Wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah. Ya Allah, rukunkan seperti rukunnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan
Dewi Sarah. Itu Nabi Ibrahim meninggal dulu sama. Jadi belum tua sudah ditinggal wafat oleh istrinya. Gak enak tuh. Nah, kemudian wa alafta bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Ya Allah, rukunkan keduanya seperti rukunnya Nabi Yusuf dan Zulaiha. Ini juga nggak enak lagi nih. Nabi Yusuf dan Zulaiha itu rukun, tapi banyak penggodanya, banyak yang iri, banyak yang suka sama Nabi Yusuf. Godaannya Masya Allah ini. Ada lagi doanya. Wa alafta kama alafta wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Loh, ini juga nggak enak lagi nih. Sayyidina Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah ini rukun. Tapi Sayyidah Khadijah meninggal duluan dengan meninggalkan anak-anak. Nggak enak, Nabi sedih banget. Yang terakhir nih, wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali karamallahu wajha'a wa Fatimah Zahra. Ya Allah, rukunkan keduanya seperti rukunnya Sayyidina Ali dan Fatimah. Ya ini juga nggak enak. Sayyidina Ali dan Fatimah itu hidup berdua dengan sangat kekurangan harta. Sampai Sayyidah Fatimah itu kalau mau masak, deplok gandum itu sampai telapak tangannya itu pecah-pecah, copot-copot. Saking tidak punyanya apa-apa. Maka nilai enek manten gak sugih-sugih teko tuwek iku, jangan-jangan mandi dongane iki. Rukun kok ya rukune Sayyidina Ali karo Sayyidah Fatimah. Makanya saya tidak suka dengan doa itu. Saya suka dengan doanya Rasulullah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Tidak usah macam-macam berbuat doa. Kalau tidak bisa buat doa yang baik, lebih baik mengikuti doa yang diajarkan oleh Rasul atau doa yang diajarkan oleh para sahabat. Tidak usah gawe donga-donga sing aneh-aneh. Kalau kata guru saya, lah awakmu ndak ahli donga, aja gawe donga sing aneh-aneh. Engko kadang malaikate malah kleru. Ya Allah, kula pengen tengok-tengok kipas-kipas oleh duit kathah ya Allah. Akhirnya jadi bakul sate. Duduk tengok-tengok kipas-kipas. Ya Allah, kula pengen turu angsal duit. Wah, akhirnya karo Allah dikai loro gak iso nyapa-nyapa. Turu bare wong ngendang-ngendangi nyaungan-nyangoni ngono. Wah, bahaya. Jadi kalau tidak bisa berdoa yang di situ baik, lebih baik mengikuti doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudariku, jamaah Ibamit on Air tercinta dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Semoga seluruh jamaah, siapapun keluarga dan keturunan, semoga semuanya oleh Allah senantiasa dijaga selalu kesehatannya, diberikan barokah dalam segala aspek kehidupannya, dan segalanya diberikan husnal khatimah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.